Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita dimanapun kita berada, apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya. Katakan amin saudara. Amin. Karena Tuhan adalah Yesus Kristus Immanuel, Allah yang menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, bangsa kita, negara kita masih dalam masa-masa COVID, transisi PSBB saudara, PSBB. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada peraturan-peraturan yang sampai sekarang harus kita lakukan bersama-sama saudara, untuk kita memutus mata rantai COVID-19 ini saudara. Saya mau katakan sekali lagi, kita ini masa transisi PSBB saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, ikutilah petunjuk-petunjuk apa yang pemerintah telah berikan kepada saudara dan saya. Kita yang hidup di kota Jakarta, kita yang hidup dimanapun kita berada, atas bangsa Indonesia ada peraturan yang telah diberlakukan. Taatilah saudara terkasih dalam Tuhan. Saya percaya ini segala sesuatunya akan berakhir. Amin saudara. Kalau kita mau taat, kita sungguh-sungguh, pasti COVID-19 ini berakhir. Amin saudara. Masa-masa sepertinya berakhir saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, beberapa pertokoan mulai dibuka, orang-orang sudah mulai bisa bekerja, haleluya. Tetapi tetap jaga jarak saudara, tetap menggunakan masker kalau engkau keluar rumah saudara. Amin saudara. Itu untuk memutus mata rantai COVID-19. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini firman Allah itu tersambung dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kemarin kita telah mendengar kisah mengenai jemaat di Efesus, saat ini kita membuka dalam kitab Wahyu juga. Kitab Wahyu pasal yang kedua, mulai ayat 8 sampai 11. Sekali lagi saya mau bahas sedikit mengenai Wahyu, kitab Wahyu ini saudara. Kitab ini disebut juga dengan sebagai kitab Apokalipsis. Harapnya berarti penyingkapan, kain penutup atau cadar, atau sebuah istilah yang diartikan sebagai penyingkapan kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan hak istimewa tentang sesuatu yang tersembunyi dari umat manusia pada umumnya. Jadi sesuatu yang dibukakan. Itulah dikatakan kitab Wahyu adalah kitab Apokalipsis atau Apokalips saudara terkasih dalam Tuhan. Bagi orang-orang khusus diwahyukan, dibukakan untuk kita mengerti apa kehendak Tuhan, apa firman Allah ini. Kitab buku Wahyu ini juga, kitab Wahyu ini adalah juga kitab Apokalipsis, yang berarti juga banyak lambang-lambang, ada banyak angka-angka yang tidak dapat ditafsirkan secara harfiah saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya tidak sedikit sekolah-sekolah Alkitab, pelajaran-pelajaran yang mengambil secara khusus materi ini sebagai sebuah mata kuliah khusus saudara. Juga dikatakan bahwa kitab The Book of Revelation atau kitab Wahyu adalah surat-surat kiriman, seperti kita baca dalam kitab yang pasal yang kedua dan pasal ketiga, yaitu kepada jemaat-jemaat tertentu saudara terkasih dalam Tuhan. Juga firman Allah mengatakan bahwa kitab Book of Revelation atau kitab Wahyu adalah juga kitab nubuatan. Nubuat itu apa saudara? Nubuat itu sesuatu yang akan datang yang terjadi, tetapi dapat dikatakan juga ada hal-hal yang sudah digenapi pada waktu yang lampau. Jadi ketika firman Allah ini diberitakan oleh Yohanes, melalui Yohanes mencatatkannya, hal-hal itu kemudian di masa kemudian terjadi atau sudah terjadi waktu yang lampau kemarin dahulu saudara. Tetapi juga kitab nubuatan yang berarti akan tergenapi waktu yang akan jauh akan datang. Saudara terkasih dalam Tuhan, Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 firman Allah berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat itu, kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidaklah demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis.
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara terkasih dalam Tuhan, kitab ini bukan sekedar dituliskan kepada jemaat Smyrna, karena di akhir tulisan ini dikatakan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini juga diberitakan kepada setiap orang percaya buat saudara dan saya pada saat ini, saudara. Haleluya. Smyrna adalah sebuah kota yang luar biasa, kota terbesar kedua pada zaman itu, dan adalah sebuah kota perdagangan yang terletak di sebuah teluk, saudara. Sehingga menjadi kota juga yang dikatakan kota yang sangat indah pada waktu itu, pada zamannya. Dan kota Smyrna itu juga letaknya di sebelah utara dari kota Efesus, yang juga kota yang sangat amat besar. Tetapi Smyrna ini adalah kota yang terindah pada zaman itu, pada masanya. Ada jalan-jalan, sejarah mencatatkan ada jalan-jalan yang besar dan taman-taman yang indah pada zamannya. Luar biasa sekali Smyrna ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Alkitab mencatatkan, dalam sejarah mencatatkan, penduduknya waktu itu kurang lebih 250.000 jiwa. 250.000 orang, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau Yunus dikatakan dia ke kota Niniwe yang 120.000 dikatakan kota yang besar, ini jumlahnya 2 kali lipat, 250.000 orang. Kota pada masa itu kota yang padat, kota yang berkembang. Tetapi apa yang terjadi dengan Smyrna? Ini adalah gambaran gereja Smyrna pada waktu itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi saat ini, inilah gereja Smyrna. Smyrna itu letaknya saat ini di negara Turki, yaitu kota Izmir. Kota Smyrna adalah satu-satunya kota dalam sejarah yang masih ada sampai sekarang, masih dicatatkan, saudara. Satu dari segala gereja yang dituliskan dalam kitab Wahyu ini, satu-satunya masih berdiri, saudara. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada 3 pesan Tuhan yang ditunjukkan pertama-tama bagi jemaat Smyrna dan juga bagi orang percaya saat ini. Saya mau katakan sekali, paling tidak ada 3 pesan Tuhan yang ditunjukkan pertama-tama bagi jemaat Smyrna waktu itu dan juga bagi orang-orang percaya saat ini. Sebab firman Tuhan berkata di ayat yang terakhir tadi, dikata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Firman ini juga buat saudara dan saya, bukan kepada jemaat Smyrna yang sudah tidak ada pada sampai sekarang ini, jemaat kuno dahulu. Yang pertama dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8, pesan pertama, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Saya menggarisbawahi, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Saudara terkasih dalam Tuhan, pesan Tuhan pertama yang ditujukan pertama-tama bagi jemaat Smyrna dan juga bagi orang percaya pada saat ini, beritakanlah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah yang awal dan yang akhir, saudara terkasih. Dialah yang telah mati dan hidup kembali, saudara. Amin, saudara. Ya, Yesuslah yang mati dan sudah hidup kembali, selama-lamanya dia hidup, saudara. Jesus Christ is Lord. Inilah berita utama yang saudara dan saya harus beritakan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin, saudara. Dalam kehidupan setiap orang percaya, engkau harus memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan kita, sekali saya katakan, bukan kita yang menetapkan orang menjadi orang percaya. Tugas kita hanya memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu, kabar sukacita itu, bahwa Yesus telah mati dan dia telah bangkit, mati untuk menebus dosa, menebus orang-orang, menebus saudara dan saya. Tetapi dia bukan sekedar menebus, dia memberikan
memberikan jaminan keselamatan kepada saudara dan saya, memberikan jaminan bagi orang yang percaya kepada Dia. Yesus adalah Tuhan. Inilah yang harus senantiasa diberitakan. Dialah Alfa dan Omega. Filipi 2 ayat 5-8 firman Allah berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus yaitu Allah sendiri menjadi manusia, saudara. Ini yang harus diberitakan. Dia menanggung dosa-dosa manusia. Dia menanggung kesalahan pelanggaran yang dibuat sejak dari zaman dahulu kala. Ketika pelanggaran satu orang karena satu orang Adam itu, saudara, maka semua dunia sudah berdosa. Tetapi anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Haleluya. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Roma 5 ayat 14-15, sungguh demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa. Setiap orang sudah berdosa walaupun tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama yang telah dibuat oleh Adam. Di luar Adam yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi kasih karunia tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu siapa, saudara? Yesus Kristus. Yesus Kristus yang harus diberitakan. Jesus Christ was the center of our life. Yesuslah yang harus menjadi pusat kehidupan saudara dan saya. Bukan gereja saudara dan saya, bukan pendeta kita, bukan pelayanan kita, bukan diri kita sendiri, saudara. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Yesus Kristus adalah pusat dari kehidupan saudara dan saya, bukan gereja saudara dan saya. Walaupun kita hidup harus bergereja, walaupun kita memiliki seorang pendeta, seorang pastor yang Tuhan berikan dari kita untuk kita benar-benar bergereja, beribadah, rohani kita dibangunkan. Not our ministry, bukan pelayanan kita adalah pusatnya, bukan, saudara. Seringkali maaf, orang lebih mengutamakan pelayanannya. Harus ditonjolkan adalah Yesusnya, saudara. Yesus must the center our lives. Katakan amin. Amin. Yesus harus menjadi pusat kehidupan saudara dan saya. Maaf, saya tidak mau menyinggung siapapun, saudara. Tetapi tidak sedikit gereja yang berkata, saya gereja yang besar, saya beribadah di gereja yang besar, saya semat. Puji Tuhan kalau gerejamu besar. Jangan kau mengagungkan gerejamu. Saya mengikuti hamba Tuhan Allah yang terkenal, yang luar biasa di bangkai Tuhan. Saya mau katakan, jangan engkau bangga akan hal itu. Harusnya Yesuslah yang menjadi pusat kehidupan saudara dan saya. Maaf, bukan hamba Tuhanmu. Seringkali orang mengutip perkataan sepertinya, maaf, kata hamba Tuhan sepertinya disamakan dengan kata Tuhan sendiri. Bertobatlah, saudara. Seringkali engkau menggambarkan, maaf, engkau mengupload foto-foto pelayananmu begitu luar biasa. Yesuslah yang harus luar biasa. Yesuslah yang harus ditinggikan. Ketika mulai ada ibadah-ibadah kebangunan rohani, ibadah perayaan Natal yang luar biasa besarnya dahsyatnya, dibikinlah baliho-baliho. Siapakah ini gambar itu? Yesuskah? Hamba Tuhannya. Yesuslah, Jesus Christ must the center of our life. Mau ketika engkau mulai membagi-bagikan kasihmu, engkau memfoto, engkau memberikan kepada publik, saya mau katakan, Yesuslah yang harus menjadi pusat. Barang siapa memberilah dengan tangan kanan, tangan kiri, jangan mengetahuinya, saudara. Sebab kalau engkau dipuji, dilihat dipuji, apalah
Apakah pujian Allah bagimu karena orang sudah memuji? Saudara terkasih dalam Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 11-13. Firman Allah berkata, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas itu Petrus, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? 1 Korintus 3 ayat 6-7 firman Allah berkata, aku menanam, Paulus berkata, Paulus menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ingat baik, saya menggarisbawahi, Allah yang memberi pertumbuhan. Yesus Kristus harus menjadi pusat perhatian, pusat engkau dan saya. Karena itu yang terpenting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan siapa, saudara? Allah yang memberi pertumbuhan. Let Jesus at the center of it all. Let Jesus be center of my life. Sebuah lagu yang sangat indah. Jesus at the center of it all. Yesuslah harus menjadi pusat. Yesuslah harus menjadi pusat dari segalanya, saudara. Bukan saudara, bukan saya, bukan gereja, bukan pelayanan kita. Yesuslah yang harus ditinggikan. Amin. Pesan Tuhan kedua yang ditujukan pertama-tama kepada jemaat Smyrna dan juga bagi orang percaya. Pesan kedua, dalam kitab Wahyu 2 ayat yang ke-9 firman Allah berkata, aku tahu segala kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam perkataan ini dituliskan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kemiskinan. Ternyata di dalam Alkitab, dalam bahasa Yunani, ada dua kata miskin yang digunakan sehari-hari atau yang diketahui. Yang pertama adalah penia. Penia ini adalah menggambarkan keadaan seorang yang tidak mempunyai sesuatu yang berlebihan. Jadi dapat dikatakan orang yang tanda kutip cukup. Orang yang mau makan masih bisa makan. Orang yang masih mau pergi ke satu tempat, masih bisa pergi ke satu tempat. Orang yang masih mau belanja, masih bisa beli sesuatu. Sekalipun mungkin tidak belanja yang barang-barang mahal. Mungkin tidak makan di restoran yang mewah yang sangat amat mahal. Tetapi masih ada kemampuan untuk membeli, saudara. Inilah dapat dikatakan orang yang dapat dikatakan tanda kutip miskin, tetapi dalam arti kata aslinya yaitu penia. Yang kedua, dari bahasa Yunani, petocheia artinya menggambarkan keadaan seorang yang sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Dan kata petocheia inilah yang digunakan ketika ketika Yohanes, jemaat yang susahnya luar biasa juga, jemaat ini susah mungkin dari dahulunya memang orang susah. Orang-orang percaya susah. Kemudian lalu dia bergereja, dia beribadah, menjadi jemaat yang sulit. Ada juga perkiraan bahwa jemaat ini susah karena hidupnya adalah hidup yang mencoba hidup jujur. Ada juga yang menggambarkan, yang mendefinisikan bahwa mereka ini susah, mereka ini sulit karena mereka dikucilkan dari perdagangan. Padahal Smyrna adalah kota yang kaya. Kota perdagangan yang luar biasa, jalan-jalannya indah. Bahkan di situ juga ada sebuah kuil-kuil yang didirikan yang hanya pada waktu itu hanya ada di Smyrna untuk dewa atau dewi tertentu, saudara.
Apa arti firman Allah ini, saudara terkasih dalam Tuhan? Pesan Tuhan kedua yang ditunjukkan pada jemaat mula-mula Smyrna dan kemudian juga bagi orang percaya. Kekayaan jasmani sungguh tidak ada artinya di dalam hidup kekekalan, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, kekayaan jasmani tidak ada artinya di dalam hidup kekekalan. Tidak ada nilainya, saudara terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan ada pada Alkitab tentang kekayaan yang dikehendaki Allah. Dalam Lukas pasal 12 ayat 22 firman Allah berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Bukan orang bukan orang yang kaya secara materi. Walaupun kekayaan materi adalah berkat Tuhan, saudara. Tetapi bukan itu tujuan Tuhan, saudara. Bukan itu tujuan yang diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Engkau harus kaya di hadapan Allah. Apa sih kaya di hadapan Allah? Yakobus 2 ayat 5 firman Allah berkata, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kekasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya? Kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang Alkitab Tuhan inginkan saudara dan saya menjadi orang yang kaya dalam iman. Jadilah orang yang kaya dalam iman. Kaya akan pengetahuan firman Tuhan. Kaya akan tahu apa kehendak Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Yang merenungkannya firman itu siang dan malam. Maka itu engkau akan menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Allah. Amin, saudara. Pandangan Alkitab tentang kaya ini kehendaki Allah, yang pertama kaya dalam iman. Yang kedua dalam 1 Timotius 6 ayat 18 firman Allah berkata, 1 Timotius 6 ayat 18 firman Allah berkata, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Pandangan Alkitab tentang kaya dikehendaki Allah, kaya dalam kebajikan, dalam kebaikan, harus dimiliki orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Sebab Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi yang dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika engkau memiliki harta, biasanya hati kita tercondong kepada harta. Ketika kita di luar dari rumah kita, ketika kita mendengar rumah kita kebakaran, yang kita pikirkan selamat ke harta yang ada di dalam rumah kita. Yang kita pikirkan apakah surat-surat berharga kita tidak hangus terbakar. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah engkau taruh hartamu di surga. Haleluya. Pesan Tuhan ketiga yang ditujukan pertama pada jemaat Smyrna dan juga bagi orang percaya pada saat-saat ini. Wahyu 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Firman Allah berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi
Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melenyapkan, akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu, apa saudara? Mahkota kehidupan. Garis bawahi, hendaklah engkau setia sampai mati. Jemaat di Smyrna dikatakan the persecuted church. Artinya gereja yang benar-benar merasakan penganiayaan. Gereja yang benar-benar merasakan betapa sukarnya di dalam kehidupan mereka. Gereja yang dikucilkan karena percaya kepada Kristus. Mereka dikucilkan, bahkan dituliskan tadi firman Allah, oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dituliskan secara sejarah pada masa itu adalah orang-orang yang kaya. Tetapi mereka tidak mau mengikut Kristus Yesus. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengucilkan pengikut-pengikut Kristus. Atau yang sering disebut pada masa itu adalah orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen adalah ejekan terhadap orang-orang pengikut Kristus Yesus. Jemaat yang benar-benar merasa yang di dalam kesulitan, penderitaan yang luar biasa, gereja dalam penderitaan luar biasa. Pesan ketiga, Tuhan yang ditunjukkan pertama pada jemaat Smyrna dan juga bagi orang percaya saat ini. Setialah sampai mati mengikuti Kristus Yesus. Amin, saudara. Jangan kau meninggalkan iman percayamu kepada Kristus untuk sesuatu yang lahiriah. Yang hal lahiriah itu sifatnya sementara, saudara. Yang lahiriah itu ada timingnya. Berapakah manusia hidup di dalam dunia ini, saudara? Ada timingnya, ada waktunya. Kita harus tahu, saudara. Kita harus tahu bahwa dalam dunia ini segala sesuatu ada masa habisnya, ada expirednya. Ketika engkau berbelanja ke supermarket, engkau melihat hal-hal yang pertama engkau lihat kapan expirednya barang makanan khususnya yang kita beli, saudara. Sekali lagi saya katakan, segala sesuatu itu ada expirednya, ada timingnya, ada waktu berakhirnya, saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan engkau menjual iman percayamu untuk yang hal-hal yang lahiriah, saudara. Tetapi setialah mengikuti Yesus sampai akhir hidupmu. Haleluya. Saudara dan terkasih dalam Tuhan. Di dalam TV, dalam layar ada sebuah gambar yang diperkirakan ini sejarah gereja mencatatkan seorang yang bernama Polikarpus. Polikarpus ini adalah murid dari Yohanes, Rasul Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu ini yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mencatatkannya. Pada tanggal 23 Februari tahun 155, sebuah kejadian yang luar biasa atas terjadi menimpa seorang Polikarpus, murid dari Yohanes. Dia dikenal juga sebagai orang uskup pertama, dikatakan uskup pertama yang mati secara martir, saudara. Dia adalah seorang guru dari Irenaeus, saudara, yang terkenal sampai pada masa saat ini. Apa yang terjadi dalam kehidupannya, saudara? Beliau di usia senjanya, di usia 86 tahun. Waktu itu di Smyrna penganiayaan yang luar biasa. Waktu itu bangsa Romawi kekaisaran merajai daerah tersebut.
juga diberitakan, dititahkan bahwa setiap orang harus menyembah kepada kaisar. Kaisar disamakan kedudukannya seperti Tuhan, saudara. Waktu itu ketika diperintahkan harus menyembah kepada kaisar. Lalu seseorang berkata kepada Polikarpus, seorang pemimpin negara berkata kepada Polikarpus, sangkalah iman percayamu kepada Kristus Yesus. Polikarpus berkata, 86 tahun, Yesus adalah Rajaku, Yesus adalah Juru Selamatku, aku tidak akan menyangkal Dia. Kemudian orang tersebut berkata kepada Polikarpus, aku memiliki hewan-hewan, binatang-binatang liar, binatang-binatang buas akan menghancurkan tubuhmu. Kalau takut sekalipun oleh api yang membakar tubuhku. Lalu disiapkanlah api yang begitu besar, kayu-kayu yang dibangun oleh siapa, saudara? Oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Mereka mengumpulkan kayu begitu besarnya dan mereka membakar api di atas kayu itu. Dan Polikarpus dikatakan kepada Polikarpus, sangkalah Kristus Yesusmu. Dia berkata, aku tidak akan menyangkal Rajaku, Juru Selamatku. 86 tahun Yesus Rajaku, Juru Selamatku. Sekalipun api akan membakar aku dan lenyap dalam 1 jam saja, tetapi api neraka akan menghanguskan orang-orang yang tidak percaya dan melawan Kristus Yesus. Begitu marahnya orang tersebut. Dan dia membakar Polikarpus hidup-hidup. Sejarah mencatatkan 23 Februari tahun 155 Masehi, Polikarpus yang adalah murid dari Rasul Yohanes mati karena nama Kristus Yesus. Saya percaya ini akan merupakan suatu teladan bagi setiap orang percaya apapun dalam kehidupan saudara dan saya. Jagalah imanmu sampai akhir hidupmu. Jangan jual iman percayamu untuk hal-hal yang lahiriah. Karena setiap hidup pastilah berakhir. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak memperpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada 3 pesan Tuhan yang ditujukan pertama-tama bagi jemaat Smyrna dan juga bagi setiap orang percaya yang hidup pada saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama, Yesus Kristus adalah Tuhan. Beritakanlah Yesus Kristus adalah Tuhan. Kristus Yesus harus menjadi pusat, center of our life. Harus menjadi pusat kehidupan saudara dan saya. Menjadi pusat bukan gerejamu, bukan pelayananmu, bukan juga apapun yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bukan pendetamu, bahkan bukan diri kau. Yesuslah pusat kehidupan saudara dan saya. Karena saudara dan saya kita telah ditebus. Kita tidak berhak lagi atas diri kita seharusnya, saudara. Yang kedua, ingatlah bahwa kekayaan jasmani tidak ada artinya, saudara. Tidak ada artinya dibandingkan kehidupan yang kekal. Yang ketiga, setialah sampai mati mengikuti Kristus Yesus. Saudara, mari kita pejamkan mata, kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami Tuhan. Bahwa ada 3 pesan pertama kepada jemaat Smyrna dan juga kepada kami semua orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengingatkan kami. Yang pertama, Kristus Yesuslah yang harus senantiasa diberitakan melalui kehidupan kami. Ampuni kami kalau sering kami mengganggukan gereja kami. Bukan Tuhanlah yang kami agungkan.
Ampuni kami kalau sering kali kami mengagungkan maaf pendeta kami. Juga kami melakukan pelayanan kami, apa yang kami lakukan. Sering kami juga mengagungkan diri kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami sungguh tidak layak, kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya pusat dalam kehidupan seharusnya bagi setiap orang percaya. Meteraikanlah dalam hati kami. Meteraikanlah dalam hati kami. Kami belajar juga pada pagi hari ini bahwa sesungguhnya kekayaan tidak ada artinya di dalam pandangan-Mu, Tuhan. Tetapi Engkau menghendaki kami harus kaya di dalam iman. Kami harus kaya di dalam kasih, dalam kebajikan. Ampuni kami kalau sering kami membangun kerajaan kami sendiri. Kekayaan kami. Ampuni kami, Tuhan. Kami bersyukur juga kalau Engkau mengingatkan kami untuk kami setia sampai akhir hidup kami mengiring Kristus Yesus. Karena ada sebuah mahkota kehidupan yang Kau berikan bagi setiap kami setia sampai mati. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Allah ini. Patrikkanlah dalam loh hati kami. Untuk kami senantiasa mengingat dan melakukan firman Allah ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.